Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan, keselamatan, kesejahteraan dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Salam budaya. Saudaraku, kali ini saya akan membahas tentang esoteri ataupun eksotori dari sebuah pusaka keris warisan leluhur ataupun sebagai cagar budaya kebanggaan Indonesia, agar pusaka keris tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang masih sangat kental tentang klinik ataupun perdukunan yang dipahami oleh masyarakat yang awam. Di dalam memandang sebuah keris ataupun tosan aji, kita dihadapkan pada dua metode ataupun dua pandangan, yaitu eksoteris dan esoteris. Apa itu eksoteris? Eksoteris adalah sebuah pandangan memandang sebuah keris itu adalah suatu karya seni yang begitu luar biasa yang dimiliki oleh leluhur kita pada zaman yang sangat-sangat terbatas untuk alat-alat, bisa dikatakan di era sekarang adalah alat-alat untuk membuatnya. Walaupun dalam keterbatasannya, entah bagaimana seorang empu bisa membuat satu buah pusaka dengan begitu indah, dengan begitu luar biasa, lipatan-lipatan besinya dan juga pamor-pamornya yang indah yang bisa kita nikmati pada era zaman sekarang ini, yang belum tentu pada zaman sekarang ini bisa menandingi keindahan ataupun sangat luasnya pembuatan karya seni pada zaman dahulu. Tentunya pada pandangan eksoteri kita memandangnya sebagai karya seni yang sangat luar biasa, bagaimana bentukan wilahnya, bentukan besinya, tempaannya, dan juga pamornya. Di dalam pandangan eksoteri ini tidak ada yang salah, karena keindahan adalah menurut pandangan kita dengan pandangan masyarakat yang tidak mencintai tosan aji, tidak boleh kita samakan. Bagi kita para pecinta tosan aji sangatlah luar biasa bagaimana seorang empu pada zaman dahulu mencari bahan untuk membuat suatu bilah keris. Dan itulah adalah pandangan kita sebagai masyarakat ataupun sebagai pecinta tosan aji memandang sebuah bilah keris. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang bisa harus disamakan. Ada yang suka ya monggo, ada yang tidak suka ya biasa aja. Karena kita memandang dari sebuah karya seni dan sejarah bahwa pada zaman dahulu sudah ada karya seni yang sangat luar biasa dari nenek moyang kita, dan UNESCO sudah menetapkan sebagai keris adalah warisan dari Indonesia. Kita harusnya berbangga diri karena UNESCO sebagai badan dunia telah mematenkan hak patennya bahwa keris adalah berasal dari Indonesia. Nah, saudaraku, itulah pandangan eksoteri dari sebuah bilah keris, yaitu dari sudut pandang eksoteri ataupun dari karya seni. Kemudian yang kedua, ada pandangan dari esoteri. Pada pandangan esoteri ini ada dua ataupun ada perdebatan di luar sana yang memandang sebagai keris itu adalah sarana klinik ataupun sarana perdukunan
yang sangat-sangat miris kita dengarnya. Bahkan seorang pemuda, bahkan ada seseorang yang memegang keris saja merasa takut. Lebih-lebih memandang keris adalah suatu kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau kita bahas tentang kesyirikan, kita jatuhnya kepada hati kita. Baik, saudaraku, kita lanjutkan membahas tentang isoteri sebuah keris. Keris diciptakan oleh empu adalah atas permintaan seseorang yang datang kepada empu mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh si pemesan keris. Adapun empu menyelesaikan masalah-masalah dari si pemesan keris, yaitu dengan mewujudkan suatu keris dengan doa-doa yang sangat luar biasa agar permasalahan dari pemesan keris ini bisa teratasi melalui sebuah media keris ataupun sebagai doa terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh si pemesan keris. Jadi tidak lain tidak bukan adalah keris ini sebagai sarana doa seorang empu untuk menyelesaikan masalah-masalah untuk si pembuat keris. Dari penjelasan tadi bisa kita ambil bahwa keris ini adalah sarana doa. Doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh empu pembuatnya melalui puasa, melalui perjalanan spiritual untuk mengatasi suatu masalah dari si pemesan keris. Bahkan bisa mengatasi semua masalah yang ada di dalam satu kerajaan. Kalau kita melihat cerita-cerita pada zaman dahulu, bagaimana seorang empu membuat keris sebagai penolak bala dalam suatu kerajaan ataupun dalam suatu wilayah agar tidak terjadi bencana di dalam suatu daerah tersebut. Sekarang bagaimana bisa dikatakan sebagai pusaka ataupun keris ini sebagai media klinik, media kejahatan? Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Itu adalah tergantung pada hati kita masing-masing. Bahwasannya adalah keris ini suatu benda karya seni yang disisipkan doa-doa terbaik oleh seorang empu untuk permasalahan yang dihadapi oleh pemesan keris. Adapun doa-doa itu diwujudkan dari bentuk keris ataupun dapur keris. Berikut juga pamor keris, itu adalah mempunyai makna-makna ataupun doa-doa tertentu untuk si pemesan keris. Contohnya ada yang namanya dapur tilam upih. Di dapur tilam upih itu bermakna sangat luar biasa jika kita merujuk pada buku ensiklopedia keris, bahwa dapur tilam upih adalah suatu dapur perwujudan doa seorang empu untuk pemesan keris ini agar di rumah tangganya menjadi ayem tentram, tidak ada konflik di dalam rumah tangga. Adapun di dalam pamor seperti pamor udan mas, di situ adalah titipan doa seorang empu bahwa semoga pemegang keris ini mendapatkan kerejekian yang luar biasa. Jadi esoteris di dalam suatu bilah keris tidak lain tidak bukan adalah doa terbaik seorang empu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bagi si pemesan keris. Melalui doa, tirakat, hingga terbentuklah
berwujudlah suatu keris. Jadi esoteris di dalam sebuah keris tidak lain tidak bukan adalah doa-doa terbaik seorang empu untuk penyelesaian masalah-masalah bagi si pemesan keris. Bagaimana bisa dikatakan suatu keris adalah kemusyrikan, kejahatan, ataupun pemikiran-pemikiran yang tidak baik, sedangkan keris diciptakan untuk menangani masalah-masalah bagi si pemesan keris melalui doa-doa terbaik seorang empu. Sungguh sangat disayangkan doa-doa terbaik seorang empu melalui sebilah keris malah dijadikan ataupun dipandang sebagai hal yang menakutkan. Mungkin itu saja video kali ini sebagai perkenalan tentang eksoteris dan esoteris dalam satu bilah keris. Semoga yang melihat video ini yang masih memandang keris itu sebagai sarana kejahatan ataupun mistis yang sangat-sangat luar biasa, semoga bisa mengerti bahwa keris adalah suatu karya seni. Keris adalah peninggalan warisan karya seni leluhur. Di dalamnya terdapat doa-doa terbaik seorang empu untuk penyelesaian masalah-masalah si pembuat keris. Oke saudaraku, mungkin itu saja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk saudara-saudaraku. Di kesempatan lain kita akan membabar dapur dan pamor di dalam sebuah keris. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.